Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di sini bersama Mbah Idham dan tentu Pak Kiai Nadin untuk melanjutkan apa yang telah dimulai. Semakin kesini polemik nasab semakin ramai dan yang membela pun semakin kekeh, serta Mbah Idham juga semakin garang. Gus Kausar juga diserang, PBNU juga dikritik, MUI apalagi Muhibbin, ini semuanya makin gak karu-karuan. Ini malah Pak Nadin menemukan sebuah teori baru, Mbah Idham, bahwa Ba'alwi itu tidak bisa bangkit menjadi dzurriyyah Rasul kembali karena 7 hal. Ada 7 hal yang menyebabkan Ba'lawi itu tidak bisa diakui sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mungkin akan saya tanyakan satu-satu Pak Kiai Nadin. Ada 7 hal. Yang pertama, dari segi ilmu nasab. Dari segi ilmu nasab ini Ba'lawi sudah tidak bisa bangkit kembali sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hal itu sudah tertanam di hati muhibbinnya, kita semua warga Nahdlatul khususnya ratusan tahun yang lalu. Kok bisa seperti ini Mbah Nadin? Padahal ini banyak nanti ulama-ulama dunia yang mengatakan bahwa nasabnya Ba'lawi sah tersambung kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak Nadin tetap kekeh kalau secara ilmu nasab tidak bisa mereka diakui kembali sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Kenapa Pak Nadin? Monggo Pak Nadin. Ya, monggo Pak Kiai. kita relax aja. Nggak usah terlalu sepaneng lah. Tapi yang penting kita jalan, terus nanti bisa dipahami oleh teman-teman kita. Iya, iya. Karena kalau melihat dari segi nasab, itu kalau dilihat dari kacamata dunia, Mungkin dunia. ini pasang Pak Nadin biar Dari kacamata dunia itu kalau dilihat apa namanya kelompok-kelompok itu hanya sebagian kecil sekali yang mengakui habaib sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. iya, kecil sekali. Coba kalau struktur dunia ini di Indonesia saja beberapa organisasi ormas Islam tidak ada yang mengakui, udah tidak ada. Sebagian kecil dari NU Sebagian kecil dari NU iya, saja ya. dari NU pun sebagian kecil, termasuk saya itu yang mengakui dulu, tapi karena saya juga NU, iya kan ya. Jadi umpama NU ada 1000 orang, ini paling yang mengakui itu sekitar 400. Nah, dari 400 itu pun sekarang sudah pada pecah, termasuk saya ke golong 400 yang sekarang sudah enggak gitu. Kalau dilihat dari segi nasab itu seperti itu nasab kelas dunia pun sudah tidak tersambung, apalagi di kalangan umat Islam banyak sekali yang alim, yang pinter, yang mengoreksi nasab Ba'lawi itu dari mulai kelas RT sampai kelas dunia. Itu sudah banyak sekali yang mengatakan bahwa Ba'lawi itu tidak sampai ke Rasul. Kalau dulu katanya sampai, itu sebenarnya dari dulu pun tidak sampai, dari dulu sampai sekarang sebenarnya. Cuman ada orang yang berasumsi sampai. Nah, itu orang yang berasumsi sampai itu memang belum begitu mengandalkan akalnya untuk selalu berpikir tentang masalah nasab. Ini sekarang tentang masalah yang tidak mau saja, yang tidak mengakui saja sudah sebegitu banyaknya. Itu dari golongan yang mengakui cuman sekian persen. Itu pun dari NU di Indonesia. Lah dari umat Islam yang ada di dunia sudah tidak mengakui. Itu dari segi sejarah. Apalagi kayak di Indonesia itu ada unggulan lagi Kiai Imad itu kan yang mendobrak nasab itu Kiai Imad. Nah dari dobrakan nasab itu Kiai Imad
sampai sekarang belum ada orang yang ingin ngobrol bersama, terus bersama-sama membuka seperti itu, membuka masalah nasab. Kebanyakan karena sekarang zamannya medsos, hanya mempunyai pendapat masing-masing dari jauh. Yang ketemu sama Kiai Imad, terus ngobrol yang baik, membuka kitab nasab secara baik-baik, terus dipikir secara baik-baik, belum ada sampai sekarang, belum ada sampai sekarang. Maka dari segi itu kita lihat, dari segi nasab, rombongan Baklawi itu putus dari Rasul. Itu dari segi nasab, itu udah jelas putus dari segi nasab. Dari segi ilmu nasab sudah tidak mungkin lagi mereka diakui sebagai cucunya Kanjeng Nabi, dan yang sampai sekarang meyakini itu hanya sebagian dari umat Islam, yaitu warga NU. Dan di NU sendiri pun masih dari sebagian kecil, misalkan ada 1000 orang, 400-an paling. Berapa persen itu? Sekitar 40%. 40% itu pun sekarang sudah terbagi lagi. Iya, karena kita tahu di NU itu yang besar, orang yang besar mengakui di NU itu kan kegiatan torikoh. Nah, dari torikoh itu beberapa banyak torikoh, termasuk torikoh Alawiyin yang katanya torikoh sadah, sekarang sudah torikoh morak-marik. Wah. Begitu, iya, Nadine, ya? Iya, karena saya membawa masalahnya gitu. Berarti dulu yang mempromosikan Thoriko Halawiyah di sini Pak Nadine ya, Pak Kiai? Iya, termasuknya. Udah berapa orang kira-kira? Ada 1000 nggak Pak Nadine? Oh, lebih 1000, ya. Kok kenapa Pak Nadine bisa berbalik loh? Padahal dulu mempromosikan. Ya jangan tanya sama saya, tanya sama yang membalikan saya. Aduh, repot ini. Iya. Iya. Kalau bilang di bidang Ngatakotul Kubro saja, untuk wilayah Cilacap sampai Ciamis itu, kalau 1000 orang lebih kok saya membawa orang itu jelas nyantur kepada para habaib, apalagi toreko. Nah, toreko sekarang, apalagi kita melihat dari YouTube yang jalan sekarang itu, banyak sekali dari toreko Habib Lutfi itu yang bubar. Begitu ya? Iya. Iya, betul. Iya, banyak yang bubar. Tuh. Itu dari segi nasab. Maka kalau kita ketahui untuk wilayah NU sendiri sebenarnya sudah sedikit sekali. Itu dari segi nasab. Coba yang dari baik Pak Nadine. Mungkin ini dulu Pak Nadine. Dari segi ilmu nasab, saya ingin tanya sama Mbak Idlam. Pak Nadine sudah jelas menerangkan tentang dari segi nasab, Pak Alwi Rungkat sudah tidak mungkin lagi untuk bangkit diakui sebagai cucunya Kanjeng Nabi di Indonesia oleh warga Nadine khususnya. Padahal ini ulama dunia kelas Dr. Ali Jum'ah, ya Syekh Ali Jum'ah. Kemudian ada lagi siapa itu? Said Fatul Al-Jilani. Ada lagi satu lagi yang Syiah itu siapa? Mahdi Ar-Rajai. Syekh Mahdi Ar-Rajai juga mengisbat nasab-nasab habaib dengan ilmu nasab atau apa belum jelas. Ini kan yang jelas mereka beliau itu mengatakan bahwa nasabnya habaib adalah sahihun, diakui sebagai cucunya Rasulullah. Kok sampai sekarang ini Mbak Nadine, Mbak Idlam masih kekeh mengatakan tidak? Apa alasannya mungkin Mbak Idlam? Sekarang Mbak Idlam dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya tetap kekeh bahwa Baklawi itu bukan dzurriyyah Rasul secara ilmu nasab, karena sampai detik ini Kiai Imad kan punya teori bahwa Ubaidillah itu ada keterputusan periwayatan selama 500 tahun lebih, dan para pembela Baklawi baik itu yang levelnya itu nasional di Indonesia sampai ke internasional itu tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Tidak ada. Mereka itu mengisbat dengan cara bahwa salah satu turuk untuk mengisbat nasab seperti yang disampaikan oleh Gus Zaini itu argumentasi paling tinggi menurut saya untuk membela Baklawi. Suhro istifadoh. Iya, salah satu turuk mengisbat nasab adalah suhro wal istifadoh. Iya. Itu kan
cuma pakai dalil itu, tapi dia itu tidak bisa membuktikan bahwa Said Ahmad punya anak Ubaidillah, tidak bisa. Cuma berdasarkan syuhroh wal istifadoh. Cuma kan ke syuhroh wal istifadohan nasab Ba'lawi itu kan baru muncul pada abad ke-9 ke sini. Itu yang jadi problem. Dan ulama-ulama walaupun sekelas dunia itu tidak meneliti itu. Terus nanti banyak faktor yang mungkin disampaikan nanti mungkin. Iya, mungkin ini dulu ya. Ini secara nasab. Ya, ini karena kan tadi saya bilang bahwa nasabnya Pak Habaib ini rungkat dari 7 hal, diantaranya dari segi ilmu nasab. Walaupun ulama kelas internasional, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Fadlil Jilani, kemudian Syekh Mati Ar-Rajai sudah mengatakan sahih, belum bisa membangkitkan kembali orang-orang yang dulu meyakini sekarang tidak, untuk meyakini kembali kan tidak bisa. Walaupun ulama dunia sudah memberikan fatwa. Itu mungkin benar perkataannya Kiai Imad waktu itu kan, karena sudah sangat yakin beliau bahwa ada keterputusan riwayat tentang Ubaidillah itu. Baik, untuk yang kedua ini saya kembali ke Pak Nadine dulu. Dari segi sejarah, dengan kata masa sejarah, Ba'alwi tidak mungkin diakui sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Maksudnya bagaimana Pak Kiai Nadine? Monggo Pak Kiai. Ya, dari segi sejarah, kalau kita kan bangsa Indonesia lah ya, kita nggak terlalu jauh untuk kalimat dunia lah. Karena sejarah kita aja di Indonesia itu dari masa adanya kalimat Habib sampai sekarang kita bisa dilihat dari sejarah kita saja. Habib Utsman bin Yahya itu salah satu Habib jadi antek Belanda. Nah, kita umat Islam khususnya bangsa Indonesia kan musuh Belanda, iya kan, dari musuh Belanda. Masa kita yakin kepada orang yang mengikuti Belanda, lalu kita yakin kepada orang itu benar, iya kan? Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Itu dari sejarah bangsa kita. Nah, kita itu ya tetap harus tahu sejarah. Terus ke sini lagi sejarah, digulirkannya sejarah-sejarah para habaib. Pada waktu sejarah 65, kita belum lahir lah ya, 65, ramai itu di kampung saya, Masya Allah. Yang mati itu 2 orang, satu para kiai, yang satu orang yang tidak tahu, orang kampung itu cuman levelnya ikut PKI, itu banyak yang mati. Itu melihat dari sejarah. Nah, dari situlah kita tahu sekarang ya namanya Aidit itu kan sudah di televisi sudah ada lah, di sejarah-sejarah Aidit itu kan ada. Itu Habib. Iya. Nah, kalau kita lihat sejarah, ya Allah, satu orang sudah berapa kerugiannya orang kita. Satu orang Aidit sudah membuat kerusakan dan kerugian untuk umat Islam di Indonesia. Iya, itu dari tahun 45. Lah kalau dari tahun 45 ke belakang sana, coba berapa? Lah dari situ kita melihat, masa kita percaya? Iya kan? Masa kita percaya? Nah, kalau kita percaya kepada orang, husnudzon namanya ya. Kalau sudah kelihatan baiknya itu, definisi husnudzon sama suudzon itu kalau sudah ada trik baiknya kita husnudzon. Kalau ada trik jahatnya kita pasti suudzon. Ya. Itu harus itu triknya seperti itu. Dari sejarah bangsa Indonesia saja, nggak usahlah sejarah dunia lah. Karena apa? Sejarah dunia pernah bikin Ka'bah. Itu kan dunia tapi loh. Untuk menandingi Ka'bah kita yang ada di Arab itu kan. Itu sudah sejarah dulu lah ya. Yaman itu ya. Iya, sejarah dulu itu mah. Itu sejarah kita saja, Masya Allah. Satu orang Aidit itu berapa orang kita yang dari levelnya para kiai yang meninggal, yang levelnya tetangga-tetangga kita yang tidak tahu apa-apa. Kalau bilang partai itu kan cuma nama partai, itu bisa mati. Itu kan gara-gara dari situ. Iya kan? Nah, pongkolnya itu kan Habib itu kan. Nah, dari sejarah seperti itu masa kita percaya? Itu kan, itu dari segi sejarah, dan sejarah itu sejarah bangsa Indonesia, apalagi kalau kita melihat sejarah dunia, lebih kacau itu. Oke, Pak Nadine.
dari segi sejarah Indonesia, seorang Habib Ba'alwi sudah merugikan umat Islam. Iya, padahal tidak hanya satu orang Habib itu, iya kan? Iya. Ya, itu yang itu. Satu orang Habib sudah begitu banyak kemungkaran yang dilakukan seorang aidin. Nah sekarang Mbak Idlam itu kan kalau dilihat dari segi madorotnya kan, tapi juga banyak Habib-Habib yang membawa maslahat. Nah ini Mbak Idlam, siapa itu? Syekh Sarim bin Sumer Al-Hadrami, pengarang kitab Sakinatun Najah, ya kan? Itu seorang Habib, bahkan disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada kitab Sulamut Taufiq, siapa pengarangnya saya lupa. Saya juga lupa. Oh, ini kan jenengan jadi ikut lupa ini. Kemudian ada lagi kitab itu Sulamul Munajat. Sulamul Munajat. Oh, bukan Mukutilijen. Kemudian ada lagi Buhya Mustarsyidin. Nah, itu juga para habaib. Nah, ini kok bisa nggak itu Habib-Habib yang soleh-soleh ini menutupi sebuah kemungkaran atau aib yang dilakukan oleh seorang aidin? Menurut bagaimana ini? Ya, ndak bisa kan, hakkan sendiri, batilkan sendiri. Ya, Ini kan kita kan berbicara nasab, ya, ya kan? ya. Yang kita bahas kan nasab mereka itu nyambung atau tidak ke zuriyah Rasul. Adapun secara personality ada yang alim, ada Iya. yang tidak. Itu kan lain syai'un akhor. Iya. Itu secara sejarah. Kalau secara sejarah saya punya pandangan tersendiri. Nah, ini yang ulama dunia itu tidak tahu menurut saya. Saya berani mengatakan tidak tahu karena tidak yudrikul waqi'. Yang tahu waqi'iyahnya ya orang Indonesia. Ya. Yang tahu kebatilannya Baklawi sampai apa bahasa Jawanya itu nemen bahasa Indonesia itu parah lah. Iya, parah, Sampai parah kan parah. hanya orang Indonesia yang Iya. tahu. Sebentar, mungkin hal ini yang menyebabkan seorang Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Fatih Al-Jilani, kemudian Syekh Mahdi Ar-Rajai tidak membatalkan nasabnya Pak Ali karena ketidaktahuan beliau-beliau terhadap sejarah Indonesia, sejarah bangsa Indonesia, begitu maksudnya? Iya, Pak? menurut saya begitu. Oke. Mas Pak Radin setuju nggak ini Pak Nadin? Ya, kalau saya setuju saja. Karena begini loh, memang secara teori ilmu nasab seperti yang sudah disampaikan itu di akunnya Zaini itu memang sudah sah secara salah satu turuk untuk mengisbat nasab memang sah. Tapi kalau bagi saya, torikonya kan banyak. ya, lanjut saja. Ya. Kalau menurut saya kalau dilihat dari sisi sejarah tetap saya itu nggak sinkron antara akal dan pikiran, nggak sinkron. Kalau dilihat secara sejarah loh, apa iya ada cucu Nabi seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Nadin kok jadi antek Belanda? Tidak hanya Utsman bin Yahya, Banyak. Hamid Al-Qadri dan lain sebagainya yang kemarin pada podcastnya Roma Irama itu disampaikan oleh Profesor Anhar. Itu kan Hamid Al-Qadri itu kan Pak Ali. diangkat dari apa namanya, jadi mayor lah. Itu kan orang Belanda. Kan nggak logis kalau ada cucu Nabi begitu. Dari sejarah kan nggak sinkron. Terus sejarah Wali Songo diacak-acak oleh Baklawi kan nggak sinkron. Ada cucu Nabi kok memusuhi cucu Nabi yang lain kan nggak sinkron. Tidak hanya memusuhi tapi merubah sejarahnya, terus membunuh karakternya, memutuskan nasabnya, merebut panggungnya, kan gak logis loh. Dan yang tahu tentang wakiliyah ini kan orang Indonesia. Saya nggak mengakui, saya bukan berarti nggak mengakui pengaliman Syekh Ali Jum'ah, enggak. Syekh Ali Jum'ah alim, Syekh Fatih Al-Jilani alim, Syekh Mahdi Ar-Rajai alim. Tapi untuk yudrikul waqi' sejarah Baklawi, sejarah kelam Baklawi yang ada di Indonesia, ya hanya orang Indonesia yang tahu. Begitu loh. Oke. Kalau andaikan ulama-ulama dunia tahu kebatilannya Baklawi di sini, pasti berpikir lah. Nggak mungkin nggak berpikir, namanya ulama. Iya kan, maka saya punya firasat positif thinking. Saya punya firasat bahwa Baklawi itu rungkatnya dari Nusantara. Bagus. Dari Nusantara. Rungkatnya Baklawi dari Nusantara, dan pintunya itu melalui Kiai Imad. Suatu saat menurut saya ada perdebatan level internasional membahas nasab Baklawi yang jadi pintunya
pembukanya itu Kiai Imbat dari Nusantara. Karena dari sinilah kebatilan-kebatilan para Baklawi itu dibongkarnya itu di sini. Begitu. Monggo lanjut. Oke. Ya. Mungkin ini agar terbahas semua ya Mbak Idam ya. Ini langsung saya lanjut ke materi yang ketiga aja ya. Ya. Baik. Yang ketiga Mbak Idam, dari segi ilmu filologi. Dari segi ilmu filologi, nasabnya Ba'alwi juga mustahil, istihalan, ba'idan, ketika mereka diakui seperti cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi Pak Nadine? Monggo Pak Nadine. Iya. Itu juga salah satu cara yang ditampilkan untuk mengetahui apa benar sih Baklawi para habaib itu keturunan Rasul. Dari situ sudah kelihatan tidak bisa. Ilmu filologi yang dijalankan dari abad 1 saja, dari abad 1 abadnya dari Rasul ke sini, itu tidak bisa mendeteksi atau mengakui siapa Ubaidillah atau Al-Baklawi lah ya. Ya. Itu masuk ke ranah hukum yang dijalankan dari mulai kegiatan ilmu filologi itu ada. Bahkan ilmu filologi bisa dari sebelum Rasulullah ke sana, artinya ke belakang, ke tahun-tahun ke belakang, itu sudah ada dan bisa untuk mengetes bahwa inilah bisa dijadikan keturunan dari siapa, ini bisa dijadikan dari keturunannya siapa. Tapi kalau Al-Baklawi padahal tidak dari Rasul ke belakang, Ya. dari abad ketiga ke sini pun sudah tidak bisa. Maka tidak ada catatannya. Maka mau bilang bagaimana? Itu kan. Nah, kalau dikatakan masih ada yang nyambung, bahkan ada seorang ulama yang besar itu mengatakan bahwa ini nyambung sampai Rasul, itu ada dua kemungkinan. Mungkin yang pertama, orang itu karena apa ya, cara bahasa kita enak gitu loh, enak, jadi tetap membela kan. Yang kedua, mungkin juga bahasa Jawanya itu menjelomprongkan apa ya, jelunturungakan. Iya, dengan saya berpendapat seperti ini, nanti orang-orang Indonesia akan semakin kacau. Bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi. Itu dari segi ilmu yang kita pelajari, walaupun sedikit-sedikit, insya Allah seperti itu. Tentang filologi. Iya, tidak bisa seperti itu. Artinya tetap belum diketemukan, dengan lewat itu belum diketemukan Bahwa Baklawi nyambung nasabnya ke Rasulullah. Iya, belum diketemukan. Bahkan ilmu itu bisa mengetahui sebelum zamannya Rasul. Sudah bisa mengetahui, dan masih ada perjalanan itu, masih terus dipelajari. Ternyata kalau Baklawi nggak nyambung. Itu loh. Itu dari segi ilmu itu. Ya. Baik. Dari segi filologi, untuk untuk keberadaan Rasulullah Muhammad SAW ada catatannya dari eksternal, ya begitu Mbak Idam, ada catatan eksternalnya. Ada. Bahkan Nabi siapa? Mbahnya Kanjeng Nabi siapa? Kalau nggak salah, siapa Mbak Idam? Saya lupa jadi. Mbahnya yang kesini lagi, yang Mubdor apa siapa itu loh? Nah itu juga ada kan catatannya. Tapi saya betul lupa ini namanya siapa ini Mbah yang keberapa itu catatannya. Terus garis keturunan dari Rasul itu orang besar semua, istilah orang benar semua. Jadi tercatat. Nah, dari Rasul ke sini pun itu orang-orang besar terus. Kebanyakan itu orang-orang hebat lah maksudnya. Di bidang keagamaan khususnya. Oke, mungkin kalau begini ya. Saya mau tanya ke Mbak Idam. Dari segi ilmu filologi kan susah, nggak ada catatannya sama sekali nih para habaib. Mbahnya itu loh, Ubaidillah. Nah, mungkin enggak ini habaib mendapatkan bukti yang bisa menyaingi ilmu filologi, karomah atau apa mungkin Mbak Idam? Ya enggak lah, menurut saya kan ya, namanya ilmu
ilmu juga karomah, ilmu Iya. kan dari Allah. Oh Gimana gitu sih? ya. Oh, iya, oke oke. Ya nggak mungkin ilmu biologi itu akan kalah dengan karomahnya para habaib yang ternyata bisa mi'raj aja bisa 70 kali sehari kok. Ya enggak nyambung. Ilmiah ya. Nah, Ya harus ilmiah, harus ilmiah, iya. biologi lawan biologi begitu. Iya, Ya. begitu. Manuskrip lawan manuskrip. Iya, harusnya seperti itu. Jadi kalau ilmu dilawan dengan keyakinan, ya Iya, susah itu. Nggak nyambung. Iya, iya, iya. Iya, nggak nyambung. Tapi kalau boleh saya berasumsi juga ini, Mbak Kiai Nadine sama Mbak Ibam, namanya siapa Sayyid Ahmad, ya Sayyid Ahmad bin Isa itu kan yang tercatat putranya kan 3 kan, siapa? Muhammad Husain Muhammad Ali. Husain Ali. Nah kalau saya sebagai orang Jawa kan biasanya ada dulu nama-nama anaknya kan seperti itu, ada Sapon, ada siapa Tono dan Baimin. Paimin, kok ujuk-ujuk belakang namanya Ubaidillah. enggak, Ubaidillah kejauhan. Kok ujuk misalkan namanya Michael kan aneh kan? Nah, Ada sesampean orang Jawa dulu namanya Wirabangsa, kemudian Wiro Sentono misalkan atau siapa kok ujuk-ujuk anaknya yang masih satu kandung itu yang masih satu masa namanya Michael atau mungkin namanya yang sekarang keren-keren gitu loh kan nggak masuk akal. Nah ini siapa? Muhammad Ali kemudian Husain. Husain Ubaidillah. Ya paling nggak kan ya Hamzah lah atau siapa lah ini dari Ahmad ya, Pak. Ahmad lah. Nah, ujuk-ujuk dari Hasan, dari Husain, Ali, Muhammad, Ubaidillah. Ya walaupun sah-sah saja mau dinamakan siapapun anaknya kan hak yang Iya. tua, tapi kan logikanya kan enggak nyampai kita begitu Mbak Idham. Oke Mbak Idham, mau Baik. ditambahkan nggak ini virologi? Atau langsung lanjut ke materi kelima? Oke, lanjut. Yang keempat ini, Ya. ini yang keempat Mbak Idham. Karena nanti kena semua ya. Sesuatu yang menyebabkan nasabnya Ba'lawi susah untuk kembali dibangun menjadi sebuah keyakinan bahwa mereka adalah Dzurriyyatun Nabi adalah dari segi akhlak. Dari segi akhlak mereka ternyata tidak nyambung Mbak Idham. Maksudnya bagaimana Pak Kiai Nadine dulu, monggo Pak Kiai Oh Nadine. iya. Segi dari Rasulullah itu kan moyangnya Ba'lawi katanya, ya, gue ya kan? sebagai kakeknya kan. Iya kan. Itu kan jelas bahwa Rasulullah akhlaknya dipuji oleh Allah. Ya. Nah, terus sekarang nggak ke sana lah. Kita melihat sejarahnya saja. Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Rasulullah. Rasulullah ala khuluqin azim. Iya, itu jelas Rasulullah kan. Ya. Nah, kalau kita lihat keturunan Ba'lawi tapi bukan keturunan Rasulullah, Ya. keturunan Ba'lawi. Itu memang ada yang baik lah ya. Ya, Namanya orang banyak ya, ada Ya, yang ya. baik. Tapi kebanyakan tidak baik dan kebanyakan yang tidak baik itu justru orang besarnya. Orang besarnya. Seharusnya kan terbalik. Nah. Kebanyakan baik, ada yang Nah. tidak baik. Logikanya kan Iya. begitu. Kalau Ini- cucu Nabi. Orang 1000, Ba'lawi 1000 Ya. itu 10 orang yang hebat-hebat, justru akhlaknya itu yang merosot. Iya, seharusnya itu kan yang jadi apa ya? Jadi panutan. Iya, iya, iya. Iya. Tuh, Dari segi akhlak. dari segi akhlak. Oke, oke, oke. Iya, coba kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah alaih. kalau berjalan, sahabatnya suruh di depan. Iya kan? Iya, Iya. Itu kalau di Al Berjanji iya. itu kan. Zuhri kan begitu kan? Iya, terus Kosongkan belakang saya karena untuk malaikat kan begitu. jadi termasuk jahit sendal sendiri itu kan itu akhlaknya Rasul. Coba kalau sekarang malah sendalnya suruh dicium-ciumin. Itu kan apa ya? Sebaliknya banget itu. Itu sebaliknya banget itu. Itu di bidang akhlak. Tuh. Itu orang-orang yang besar. Malah justru yang akhlaknya bobrok Iya. begitu. Bagaimana dengan yang kecil? Saya mengantar habaib itu tidak hanya 1-2, itu jangan yang besar lah, yang kecil Ya. itu, waduh, nggak usah diungkapkan, susah, bener susah. Aduh, nah ini kalau akhlaknya Rasul kok begini. Kalau sekarang saya bilang, kalau dulu saya dengan Rasulullah. ilmu, enggak sekedar husnudon, enggak. Kalau dulu saya dengan kata-kata sami'na wa ata'na. Ghufrana rabbana wa masir. Itu dulu. Jadi saya selalu mengikuti dan apapun problematika
saya kembalikan bahwa ini adalah keturunan Cucu Rasul. Nabi. Gitu. Itu dari segi akhlak. Ya, ya, ya. Tuh, nggak bisa kita itu mengatakan bahwa orang yang akhlaknya tidak baik, lalu itu keturunan Rasul. Nggak Itu bisa. nggak bisa. nggak Seharusnya bisa. kalau memang keturunan Kanjeng Nabi ya akhlaknya yang mengikuti kakeknya. Ya kita kan orang biasa, mesti kan harus mengikuti kepada cucunya Rasul yang namanya Habaib. Katanya itu Habaib persis kayak akhlaknya Rasul. Ya walaupun tidak semua, maaf Iya, saja, ada juga yang baik-baik ada Iya, itu kan. Cuman yang ditampilkan banyak yang tidak baik. Padahal Tuh. sudah berkata Muhammad itu kakek aneh atau kakek ente. Nah, itu kan. Tuh. Apalagi mengaku, wah sangat berat itu kalau kalimat aku mengaku itu. Ya, 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 ya. Itu Rasulullah diagul-agulkan oleh banyak sekali orang. Apa keputusan Rasul? Keputusannya masalah akhlak lah ya, Ya. masalah keputusannya. Jadi afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Ya. Itu dipuji oleh orang banyak. Aku itu jadi hambanya Allah, jadi hambanya Allah, hamba. Rasul itu jadi hamba. Itu pengakuan Rasul. Coba kalau pengakuan Fir'aun, saya itu Tuhan. Ya, ya, ya. Kata Fir'aun kan, Wa ana rabbukum. enggak mula. Saya Tuhanmu yang maha Tuhan. tinggi. Begitu Nah, ya. dari segi itu sudah terbalik. Yang mengaku jadi hamba justru orang yang sangat hebat, Rasul. Yang mengaku jadi Tuhan justru orang yang sangat terpuruk, ya kan? Kalau saya keturunan Rasul, justru saya nutup-nutupin. Ya, ya, Iya. ya. Yang saya keluarkan akhlaknya. Ini Rasul seperti ini. Tapi enggak. Aneh apa ante? Nah itu akhlak-akhlak yang tidak sesuai. Orang yang mengaku A dalam kebaikan, justru orang itu adalah B. Artinya kalau saya mengaku pandai, saya bodoh. Begitu ya. Iya. Kalau Rasul itu sudah memberikan contoh kepada kita bahwa saya itu hambanya Allah, hambanya Allah. Tapi kalau Fir'aun, saya itu Tuhanmu, itu kan sebaliknya. Dari segi itu akhlak untuk Nyambung. para Apa, habaib Nggak tidak nyambung dari segi itu. Yakin tidak nyambung. Oke. Ini dari segi akhlak. Ya. Tidak nyambung juga Mbak Idham. Sehingga saya punya pertanyaan sama jenengan ini sebelum Monggo, jenengan monggo. komentar. Ya. Kenapa para kiai dicium tangannya sama santri? Apa kira-kira jawabannya, Mbak Idham? Karena Yang kaitannya dengan Pak Alwi. kaitannya ya susah kalau dikaitkan dengan Pak Alwi. Begini saja, nanti jenengan bagiannya bukan itu. Kenapa kiai dicium tangannya sama santrinya? Karena kiai itu bukan habaib. Kalau habaib dicium kakinya. Aduh. Susah ya. Oke, Mbak Idham, secara ilmu akhlak, secara akhlak kita melihat orang-orang yang mengaku dirinya sebagai cucu Rasulullah Muhammad SAW tidak nyambung. Ya. Menurut Mbak Idham, Ya betul itu secara akhlak. Cuma kalau kan ada ini Muhyiddin Baklawi. Gus ini lah saya sebut saja angel teman. Gus ini kan menyangkal kalau menolak nasab Baklawi itu pakai akhlak itu ndak logis ya. Kalau bagi saya itu dulu pernah kuliah belajar psikologi. Nah, ini ya. Tampilkan Mbak Idham. saya itu dulu kuliahnya psikologi. Itu kuliah psikologi ku ngomongin nasab ya biarin. Tapi saya enggak itulah, nanti saya diserang secara psikologi juga malah repot. Intinya begini, intinya memang secara mungkin ya secara teori ilmu nasab antara akhlak kok dikaitkan dengan ini cucu Nabi apa bukan, seolah-olah tidak logis, tapi Iya. secara psikis itu logis. Secara psikis. Iya, Ah. logis. Karena di dalam ilmu psikologi kan ada teori behavior, ada teori humanistik, ada Iya. teori psikoanalisa. Itu kan apa namanya ya? Ya manusia kan tetap didikan pertama kan dari orang tua, Iya. ya kan? Ya. Didikan pertama kan dari orang tua dan gen secara genetika manusia ini keturunannya siapa kan tetap ada dominannya. Iya kan, orang kalau memang benar-benar keturunannya Rasulullah yang akhlaknya itu bagus, akhlaknya sangat bagus, baik, ya
paling tidak yang mewarisi lah, ada 60% walaupun tidak 100%. Iya. Palingnya ada mewarisinya. Iya, iya. Kata darahnya juga katanya di dalam diri Iya. saya mengalir darah Rasulullah. Nah, apalagi mengalir darah Rasulullah itu kan lebih ekstrim lagi. Harusnya kan ada lah. Nah, Iya kan, iya, tetap. sikap-sikap yang apa itu dilakukan oleh Rasulullah ya otomatis terbawalah oleh anak keturunannya kan Iya, begitu. Harusnya kan begitu. Kalau Mbak Alwi kan seolah-olah kan secara umum kan sebaliknya. Oke lah kalau ada beberapa memang Yang baik. yang bukan yang baik, ada beberapa yang buruk, kebanyakan baik. Nah mungkin bisa Iya, iya. Masuk. Nah ini kan kalau Kebalik. Mbak Alwi kan kebalikannya, kebanyakan tidak Buruk. baik, kebanyakan buruk, ada Iya. beberapa yang Yang baik. Yang baik. Kan kebalik menurut saya, karena Rasulullah itu baik banget Iya. kan Iya, begitu. seharusnya ya kebanyakan baik, ada yang buruk. Ada yang Nah. buruk, benar. Kalau ini kebanyakan tidak baik, Tidak baik. yang baik cuma sedikit. Dan keburukannya itu konteksnya di Indonesia loh. Iya. Kalau di dunia saya nggak tahu lah. Ya walaupun tahu kan nanti terlalu melebar-lebar. Kalau Iya. di Indonesia keburukannya Pak Lawi itu kan madorotnya besar. Madorotnya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain juga. Padahal Rasulullah kakeknya yang katanya diakui sebagai kakeknya mereka itu selalu apa? Hadisnya yang jelas banget itu la dororo wala diror. Iya, benar. Tapi kenapa cucunya melakukan banyak madorot? Kalau Pak Lawi kan nakalnya itu mendoktrin orang. Itu kan madorotnya Banyak banget. kalau nakalnya cuma mabok-mabokan sendiri di umpetan di mana itu kan untuk diri sendiri ini kan Enggak terlalu ya. ini kan Iya, enggak benar, doktrin orang, membuat makar, melawan pemerintah kan enggak logis. Iya. Iya kan, padahal hadis Nabi juga ada. Kalau ada pemerintah yang zolim, kamu sabar dulu kan begitu, ada hadisnya. Ini enggak pemerintah, enggak zolim, makar kan lucu. Seperti FPI itu. FPI kan visi misinya makar, mau ingin mendirikan khilafah Islamiyah, visi misinya kan begitu. Enggak logis. Kalau keturunan Wali Songo, Gus Zuriyah Wali Songo, nakalnya kan yang saya tahu ya mungkin ada yang nakalnya itu madoroti ke orang banyaknya kan jumlahnya sedikit. Iya. Kalau Zuriyah Wali Songo, Gus-Gusnya Kiai yang Zuriyah Wali Songo kan nakalnya itu untuk diri sendiri. Iya. Kebanyakan nggak keluar ngasain jamaah, membuat jamaah, apalagi sampai bukhot terhadap negara nggak ada. Gus yang bukhot terhadap negara nggak ada. Iya. Paling Nah. Gus Nur itu. Sugik Nur itu loh. Ya itu kan Enggak itu kan bukan Zuriyah Wali Songo. ya intinya kan begitu. Iya. Itu secara segi akhlak. Ya. Oke. Monggo lanjut. Secara segi hal, saya kan pinginnya nanti ini masih ada 3 materi Mbak Ibam. Ya. Saya langsung nomor 4 pakai Ya. pakai ini nggih. Nomor 5. Oke. Secara 4 tadi ilmu nasab enggak nyambung. Secara sejarah enggak nyambung. Ilmu filologi enggak nyambung. Akhlak juga enggak nyambung. Kemudian ini yang kelima, secara matematika, secara hitung-hitungan. Nah, ini saya luwet. Kalau hitung-hitungan saya aduh, pusing ini Mbak Ibam. Betul, matematika saya dulu bijinya enggak pernah tinggi. Enggak, sampean pas ngaji. Itu bolos baik. Enggak, kalau balak saya nilainya tinggi. Kalau balak saya nilainya tinggi, betul. Saya sohah itu anu nilainya saya. Tapi kalau suruh itu saya mumet, betul. Nah ini secara matematis Pak Alwi ini tidak mungkin sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Nah ini yang saya dengar ini dengar statement ini dari Pak Kiai Nadin. Maksudnya bagaimana Pak Kiai ini? Ya, kita kan ngetang-ngitung itu loh, cuman hitang-hitung. Itu dari segi hitungan. Kalau Habib Bahar itu cucu yang ke-28. Karena kan ada 3 kaul itu. Iya, itu kan baru bangun tidur. Nanti kalau bangun tidur kaulnya yang 28. Iya, kalau ada lagi, pokoknya ya itu dari Habib Rizik itu kan 38. Ya. Pokoknya dari 38 ke 28 itulah di tengah-tengahnya itu Iya. semua para habaib itu disitulah. Iya. Yang ke-36 lah, ke-37 lah itu Ya, kan. para habaib yang sekarang masih ada begitu ya. Iya, itu dari segi itu. Nah, itu kalau di kalkulator, dikalkulasi itu. Dari Rasulullah sampai sekarang berapa tahun? 1400 Nah, itu kan sekian. itu dibagi 36. Nah, kira-kira 36 atau 35. Hitung
Ya, udah nggak usah dihitung lah, udah kelihatan itu, Iya, iya, nggak oke. kelihatan. Artinya orang-orang yang punya anak dari rombongan Mbak Lawi itu sekitar 50-an lebih. Nah, artinya orang lahir sampai ke 50-an baru Punya anak. punya anak. Dari lahir sampai kira-kira 50-an baru punya anak. Umur 50. Iya, umur 50. Padahal umumnya itu kan 25. Dan kenyataannya para Pak Alwi ini apa namanya? Udah muda udah banyak yang nikah. Nah, Dan nggak cuma satu. ya kebanyakan secara umum ya 25 lah. Lebih sedikit, kurang sedikit. Tuh kan? Itu kalau di matematika, ini secara langsung aja dari matematika. Dari zamannya Rasul dibagi 36. Itu kan. Gitu Itu ya. ketemunya 50-an itu. 50-an. Berarti rata-rata para habaib ini seharusnya kalau memang benar-benar lebih ya Kanjeng Nabi baru punya anak setelah umur 50-an tahun. Nah, gitu. Itu sudah enggak masuk Nggak akal. mungkin begitu ya. Secara matematika enggak ketemu Iya, iya, itu. Bahkan ada itu di tengah-tengah nasab Baklawi itu yang anaknya sama bapaknya tuaan anaknya. Ya mungkin itu termasuk keramatnya mungkin. Ya, Rahim Qadar. itu ada juga. Itu mungkin mungkin juga kita husnudon ya, salah nulisnya mungkin. Nah. Tapi kalau dibilang dari matematika itu, dari peta matematik itu nggak pati nyambung. Oke. Terlalu jauh itu. Itu dari segi matematik. Ya mungkin kalau matematika itu disambungkan dari abadnya ketiga mungkin agak luas. Tapi kalau dari abadnya Rasul itu nggak nyambung. Nah, dari segi nasab ini itu kan sampai kepada Rasul. Maka dari Rasul sampai sekarang dibagi zamannya Rasul itu keluarlah sekitar 50-an lebih itu. Baru pada punya anak. Baru Itu kan logis secara hitungan matematik. secara matematika. Makanya nggak nyambung. Itu Kenyataannya kan enggak ada karena Iya. dari mereka yang Sampai 50. ya ndak ada lah. Paling ya 25, 30 paling itu kan. Tuh. Itu punya anak. Jadi nyambung walaupun tidak sama, tapi kan istilah matematika itu kan apa ya, dikira-kira. Kira-kira itu 25. Paling muda ya 20, paling tua 30 lah gitu kan. Nah, ini kan nggak sampai. Coba kalau di matematika tetap seperti itu. Itu umum lah, udah umum itu. Tapi memang itu betul Pak Nadine. Ya. Dalam teori Ibnu Khaldun juga begitu. Teorinya ilmu Ibnu Khaldun kan dalam satu abad kalau nggak salah itu paling nggak ya 3 generasi. Nah, 100 tahun itu 3 generasi. 3 generasi ya. Itu logis. Ah, Itu teorinya Ibnu Khaldun. Kalau taruhnya Pak Alwi 2 itu. 2 generasi ya. juga. Ya. Ya yang jelas kita coba nanti di rumah kita matematika, kita ngitung-ngitung gitulah. Ini mending Itu. ngitung duit daripada ngitung Nah, itu nggak logis, nggak wajar, nggak sesuai aturan. Secara umumnya manusia mempunyai keturunan, itu nggak umum. Dah itu. Oke. Dari Agak. segi matematika, hitungan, nggak mungkin Pak Alwi sebagai turunannya Kanjeng Nabi, karena ini apa namanya teori dengan prakteknya berbeda banget. Nah, berbeda banget. Baik, selanjutnya ini dari segi DNA. Hmm. Ilmu DNA tidak memungkinkan untuk mengisbat ya, walaupun DNA bukan untuk mengisbat ya, hanya untuk menafikan Mbak Ilham. Tetapi DNA sendiri adalah salah satu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Wa fi anfusikum, ayah misalkan di dalam diri kita ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mungkin diantaranya adalah DNA itu. Dan ternyata dari segi DNA tidak nyambung mereka kepada zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Betul begitu Pak Nadine ya? Iya, kalau kita lihat itu kan ilmu baru sekarang ya, ilmu DNA kan baru sekarang. Tapi kita harus yakin, jangankan DNA, kita kepada HP saja, sekarang kita kan yakin, iya kan, bisa hubungan jauh, bisa melihat gambar yang jauh, itu dari HP. Nah, Teknologi. Eh? Teknologi. iya dari teknologi itu. Nah,
ilmu DNA ini ilmu yang datangnya baru, artinya dengan kepandian teknologi. Maka kita harus benar-benar mengikuti. Nah, kalau DNA ini banyak sekali dari Dokter Sugeng itu. Ya. Nah, itu pun sudah siap kalau ada yang di DNA, langsung dites DNA itu. Dan kebanyakan hasil daripada DNA, khususnya Baklawi, itu nggak nyampe ke Rasul. Jangankan ke Rasul, ke daerah Arab saja tipis. Keturunan Arab tipis. Iya. Padahal Kanjeng Nabi. iya, padahal Rasul itu kan Arab lah ya. Iya. Itu keturunan Arab saja tipis, paling ada yang 3,5%, ada yang paling 4, itu kan tipis. Arabnya. Ke Arabnya. Lah kalau ke Rasul ya nggak nyambung. Nggak nyambung itu dari DNA. Nah, kalau kita nggak percaya seperti itu, ya kita kayak hidupnya orang dulu zaman nomaden. Nggak tahu ilmu teknologi. Ya teknologi sekarang sudah teknologi maju. Itu pun sekarang kata-kata maju. Kalau besok tahun-tahun yang akan datang, teori kemajuan teknologi sekarang sudah ketinggalan. Iya kan? Ya kemarin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sudah ketinggalan dengan teknologi yang sekarang. Kan begitu. Nah, dari segi ilmu teknologi khususnya masalah DNA untuk menjalurkan Baklawi itu sampai kepada Rasul, khususnya sekarang para habaib yang dites DNA ternyata gagal. Total gagal. Itu ke Rasulullah, jangankan ke Rasul, ke Arab saja banyak sekali, hanya tipis-tipis itu loh, sedikit-sedikit saja. Tuh. Nyerempet itu. Nah, kalau kita nggak percaya dengan ilmu itu, lalu percaya dengan ilmu apa untuk bidang itu? Ini khusnudon sama surah wal istifadah itu Pak Kiai. Nah. Iya. Ya, mau Mbak Idham. Ya. Mungkin begini Mbak Idham, sebelum Ya. ngomentari Silakan. mungkin ya itu lagi kembali bahwa DNA itu masih kalah dengan karomahnya leluhurnya Pak Alwi yang selalu diagung-agungkan, begitu Mbak Idham, mungkin enggak? Ya enggak juga. Gimana maksudnya? Yang namanya karomah kan harus ilmiah, kayak mukjizat kan bisa diilmiahkan kan. Iya. Begitu ya. Karomah kan juga sama lah karomah. Karomah juga bisa Kalau diilmiahkan. memang enggak begini. Kalau mukjizat itu kan memang untuk menolong nabi, Ya. menjadi hujah. Kalau karomah, kalau nggak salah saya pernah ngaji hikam lah. Nah. Walaupun begini-begini saya pernah ngaji hikam. Ya. Karomah itu kadang-kala untuk menguji wali malah. Kalau mukjizat kan untuk jadi hujah. Iya. Kalau karomah malah kadang-kala untuk menguji wali loh. Bukan sebenarnya. DNA kan ilmu pasti, ilmu eksat, ilmu sains. Iya. Ilmu sains. Ini yang harus dilawan dengan ilmu sains Sains juga. Iya. Rumitnya kan di situ. Nggak bisa daerah dilawan karomah. Yo, nggak bisa. Kebenaran harus sesuai dengan fakta, berpijak pada fakta kan begitu. Mereka yang membela Ba'alwi kan hanya asumsi. Iya kan? Ya, Asumsi, husnuzon, dugaan. Sedangkan Baklawi haplogrup G itu kan fakta, realita. Iya. Maka kebenarannya berpijak pada Fakta. fakta. Faktanya mereka itu haplogrup G. Iya. Ya kebenaran mereka bukan cucu Nabi. Jangan kan cucu Nabi Arab saja bukan kan? Iya. Gitu. Yang benar itu. Masa kebenaran dikalahkan atau fakta dikalahkan oleh husnuzon kan nggak logis. Nggak logis itu. Iya. DNA. Oke. Iya. Secara DNA ini langsung ya ke yang ketujuh. Ah, Saya tetap pinginnya 7 Mbak Idham. ya supaya selesai lah ya. Supaya selesai. Ini alasan kenapa Ba'alwi ini tidak nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nasabnya itu dilihat dari kacamata politik atau siasah. Ya. Karena saya melihat di dalam kitab Nurul Burhan kalau tidak salah, Syekh Al-Barzanji mengutip dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jilani kan begitu Mbak Idham. Di mana Syekh Abdul Qadir ini diakui kan sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi. Wala yang bagi li ahadin ayat tasud dari irsyadin nas hatta yu'ti Allah atau illa an a'tahullah atau gimana, tidak boleh bagi manusia itu untuk irsyadun nas, menjadi mubaligh, Ya. mengajak manusia, kecuali diberikan ilmu diantara adalah siasatul muluk,
Nah, nah ini dilihat dari kacamata ini, Pak Alwi tidak nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rumit sebenarnya bagi saya, Pak. Iya, iya, iya. Mau dijelaskan Pak Nadin maksudnya bagaimana? Iya. Ya kalau segi politik ya. Politik walaupun itu bukan politik praktis ya. Iya, iya, iya. Bukan Nah. P3, Golkar, PDI, PKB, bukan itu. Dari segi politik kehidupan. Politik kehidupan. Pak. Iya. Dari Pak Lawi itu. Coba. Secara politik bagaimana bermain untuk kepentingan pribadi atau golongan Pak Lawi. Nah, kalau ulama itu kan bagaimana untuk masyarakat banyak. Nah, apalagi khairunas anfanguhum linas. Nah, kalau Pak Lawi kebanyakan politiknya pribadi. Apalagi kalau sudah berbicara tentang masalah duniawi. Itu secara pribadi. Nah, memang ada lah ya. Yang anfanguhum linas memang ada Ya, itu, ada. Tapi jelas, contoh. Secara pribadi, Pak Lawi datang di Indonesia. Terus orang di Indonesia sudah pada pinter juga di bidang agama. Ada yang mendirikan NU, ya kan? Ya. Mbah Hasim. Coba, akhir-akhir ini enggak dari zamannya Mbah Hasim, enggak. Kalau dari zamannya Mbah Hasim, ini saya Habib, saya yang mendirikan. Itu boleh mungkin zaman itu ya. Ya. Nah, terkuatnya sekarang ada buku, ada pendapat bahwa yang mendirikan NU itu Pak Lawi atau para habaib. Nah, itu kan politik untuk golongannya saja itu. Itu politik licik itu loh. Tidak mungkin kalau zuriyahnya Kanjeng Nabi seperti itu. Iya, nah itu kan politik-politik licik itu. Nah, cara seperti itu sudah jauh sekali dari aturannya Rasul. Dari akhlaknya Rasul, dari caranya Rasul berpolitik tidak seperti itu. Coba ada makam dipalsu sekarang. Coba kalau dulu orangnya masih hidup. Iya, kalau masih hidup bilang, sampai saya sumut di Ningrat. Lalu Hamad Habib, saya Habib, itu jelas pada waktu itu. Kan sekarang sudah berapa tahun sudah meninggal begitu lama, sejarahnya sudah ada. Lah kok Anak susunya masih ada. anak masih ada, kok langsung jadi bin Yahya. Hasan bin Toha bin Yahya. Itu politik naon eta Jan. Politik naon. Iya, politik mengkacaukan yang lain demi kepentingan pribadi. Iya, iya. Baik pribadi secara pribadi perorangan, baik Individu, pribadi secara individu, baik pribadi secara golongan. Itu jelas, itu politik-politik yang tidak baik itu. Itu jelas. Coba kalau kita lihat orang yang sekarang pandai di Indonesia, apa ada orang yang berani merubah sejarah yang pandai di Indonesia? Nggak ada. Tapi kalau habaib itu berani. Nah, keberanian itu adalah politik yang tidak baik, tapi dilakukan apa tujuannya? Demi kepentingan sendiri dan golongannya. Coba besok kalau ini tidak terbongkar, besok tahun-tahun yang akan datang anak cucu kita ngomong Indonesia itu merdeka, merdeka. Siapa yang memerdekakan? Yang memerdekakan itu para pahlawan. Oh iya, pahlawan. Tuh lihat tuh pahlawannya itu namanya Hasan bin Yahya tuh, Habib tuh. Sana lagi tuh, Habib lagi. Jadi yang memerdekakan Indonesia tuh Habib. Orang tua aneh, ya kan? Nah, itulah politik, nggak bener itu, nggak bener. Iya, nggak bener itu politik itu. Tapi itu fakta, sudah fakta. Oke. Jadi kalau kita percaya kepada orang yang tidak mau berpolitik tidak baik atau politik yang licik, baik itu secara NU, secara Indonesia, mestinya kita harus hati-hati, kita harus tahu, kita harus tanggap kepada habaib. Tuh. Kalau bilang para muhibin, terus terang, saya juga muhibin para habaib. Dulu. Oh iya dulu. Nah, kalau sekarang kita seperti ini, tahu seperti ini, ya jangankan orang lain ya, kayak Anda itu orang-orang yang pinter, sampean orang pinter, di luar sana orang-orang yang pinter-pinter bener. Saya itu orang bodoh. Sama-sama bodoh juga. Bodoh, Pak Nadin. iya. Saya orang bodoh, tapi saya
dengan adanya yang tadi diceritakan seperti itu, saya yakin bahwa habaib bukan keturunan dari Rasul. Lihat sampai orang-orang yang pinter masa nggak mikir sih? Astagfirullahaladzim. Masa orang yang pinter nggak mikir? Saya yang bodoh saja bisa, masa yang pinter nggak bisa? Tuh. Oke, Oke. jelas ini Mbak Idham. Ya, jelas. Jelas ya. Jelas. Dari segi siasa mereka sangat mustahil logika kita untuk menerima bahwa siasa yang mereka lakukan adalah siasa yang direstui tentunya oleh manusia paling mulia yang diakui oleh mereka sebagai kakeknya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut Mbak Idham bagaimana Mbak Idham? Ya, Ya. mungkin kerabat lagi yang bisa mengalahkan itu semua karena mereka sudah mendapatkan perintah dari malaikat Jibril mungkin. Ya saya sih pendapatnya tidak jauh dengan Pak Kiai Nadin ya. Iya, iya, oke. Cuma ketika saya melihat dengan kacamata saya sendiri, Rasulullah itu kan ketika beliau mendirikan negara Madinah kan, Ya. beliau kan mengayomi semua loh. Iya kan, Ya, mengayomi semua. termasuk Yahudi Nasrani juga diayomi, iya kan? Oke, ya, ya, ya. Gimana ya sering disampaikan oleh Kiai Said. Lupa itu di Lupa kitabnya itu. Fiqh Apa Siratin maksudnya? Nabawiyah Iya. juga ada itu. Ya intinya itulah. Menjelaskan Piagam juga lupa. Madinah lah. Piagam Madinah. Ya, Isinya itulah. apa begitu? Lah. Saya lupa. Pokoknya Yahudi, Nasrani, Islam, baik itu dari Ansor, Muhajirin, Ansor, Yahudi, Nasrani, kita hidup bersama satu komando begitu. Ya, ya, ya. Kalau Baklawi kan enggak, hidup di sini, makan di sini, tidur di sini, bukot Pada pemerintah. pada pemerintah. Ini secara politik Begitu, kebangsaan juga begitu, enggak sinkron dengan banyak. Kemudian, Yang sinkronnya Zuriyah Wali Songo itu Nah. ikut memikirkan asas negara ini yaitu Pancasila. UUD 45. tidak merorongnya. Iya. Iya kan? Nah, Zuriyah Wali Songo kan begitu, yang memang cucu Nabi asli. Kalau Baklawi kan enggak. Negara ini sudah ditata betul oleh pendahulu-pendahulu kita, berasaskan Pancasila, NKRI harga mati. Loh kok ini dia datang ke sini yang mbahnya dulunya antek Belanda kok mau ganti khilafah, kan malah bikin ruwet ya, ya, secara ya. politik. Iya. Apa kita mau itu Terjadi. mengakui Nah, cucu Nabi yang enggak logis lah. Iya. itu siasa siasa Eh, apa namanya seperti itu ya? Namanya siasa apa itu? Nah, ini mungkin siasa dakwah mungkin Mbak Idham. ya bisa masuk di situ kan, siasa dakwah atau siasa dalam sisi hidup berkebangsaan kan ya. Siasa kebangsaan lah ya. Heeh. Enggak, Mayoritas maksud saya kalau mungkin dilihat dari siasa dakwahnya mungkin saya bisa masuk. dakwahnya ya, harokah dakwahnya ya sama juga. Harokah dakwahnya Wali Songo. Zuriyah Wali Songo itu kan berkiblatnya kepada Wali Songo, Ilmu itu ya. ilmu, santun, merangkul masyarakat, tidak Logis. logis, Ya. terus tidak langsung anarkis dan lain sebagainya. Contoh ini contoh bukti Wali Songo itu tidak anarkis. Dulu Hindu yang ada di Indonesia kan penganut Dewa Siwa. Kalau ada yang pengen jadi pandita nanti mondok dulu di dukuh namanya. Nah. Dukuhnya masih, pondoknya masih, tapi ajarannya Ganti. Islam kan begitu. Makanya sekarang ada pondok. Istilahnya bukan sholat, pakai sembahyang. Karena dulu Jawa istilahnya pakai Sembahyang. Sembahyang. Di mana? Dilanggar. Ya. Dulu kan begitu, sembahyang dilanggar. Langgar itu kan kata-kata bahasa dulu oleh Wali Songo masih dipakai, oleh orang tua kita masih dipakai, tapi isinya sholat Ya, kan begitu. Langgar walaupun sekarang jadi musola begitu ya. Iya. Kalau gerakan harokahnya Baklawi kan terkesan memaksakan semuanya. Islam Nusantara juga Dilarang. iya kan? Ya. Siapa yang itu melawan istilah Islam Nusantara? Ya Pak Alwi. Ya Pak Alwi, FPI. Nah ini Wahabi juga sebagian gitu. maka saya itu berani mengatakan bahwa kegaduhan polemik nazab itu orang Nusantara, Kiai Imad terutama yang menjadi ikon itu hanya merespon, bukan yang memulai. Yang memulai sebenarnya mereka. Satu, mereka di sini keluar-keluar ngaku cucu Nabi. Kedua, mereka di sini masuk di NU. Nah,
Kan sekarang banyak nih, ada yang berpendapat sekarang kiai dengan habaib diadu domba. Iya. Yang mengadu domba habaib dan kiai dengan kiai NU itu justru Habib sendiri. Karena mereka itu dulu masuk di NU, tapi garis komandonya itu ikut FPI, ikut Robitoh Ngalawiyah, iya kan? Iya. Iya. Masuk di NU, tapi garis komandonya ikut Habib Rizik, ikut Rizik Syihab, garis komandonya ikut Taufik Assegaf. Makanya Habib saya begitu ya, Habib Rizik, Iya. guru NU. Kan Iya. muhibinnya atau kiai yang menjadi muhibin kan jadi ricuh. Yang bikin gara-gara siapa? Ya mereka sebenarnya, bukan kita. Kita hanya merespon. Respon begitu ya. Itu saja. Masuk di NU, garis komandonya ikuti Habib Rizik. Kenapa? Contoh dulu pas kasusnya Ahok, Kiai Said kan berfatwa kan sholat di Monas tidak sah. Iya kan? Ya. Tapi kebanyakan Habib ikut garis komandonya ke FPI, walaupun masuknya di NU, cari makannya di NU, tapi garis komandonya ke Habib FPI. Rizik. Ya jadi ngadu domba malah dia. Maka jauhkan NU dari habaib, dan habaib jangan masuk di NU menurut saya untuk Iya. saat ini. Iya, politik nggak bener itu lah. Nggak benar gimana Raden? Iya, nggak bener lah. Ya ini yang mengadu domba antara santri dengan kiai, santri dengan santri, ya Habib masuk di NU tapi ikut garis komandonya kemana-mana, nggak jelas. Nggak jelas. Begitu, kita Mondoknya hanya di merespon. pesantren NU, tapi komandonya nggak ke kiai. Iya. Taklimannya nggak kiainya, nggak ke kiainya, tetapi ke Robitoh Alawiyah. Iya, kalau disindir, ini fakta. Kalau disindir, Marah. membawanya bendera Rasulullah. Wah, berbisik itu cucu Nabi Kiai Said itu bukan, kan begitu pasti jawabannya Iya. begitu, nggak ilmiah. Ah, Oh, saya mengalami sendiri terjun. langsung ya bersinggungan Iya. dengan para muhibbin itu. Iya, bersinggungan langsung dulu kasusnya Ahok. Malah Pak Inadin dulu muhibbinnya ini. Oh iya, saya muhibin, tapi dulu. Ya, itu menurut saya. Ya. Ini. Oke, ini 7 pilar ya. Saya kira susah untuk dirobohkan. Di mana 7 pilar ini merupakan sebuah pilar utama untuk sebuah bangunan yang mengatakan bahwa habaib memang bukan dzurriyyatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini itu yang terakhir Pak Inadin. Mungkin ini yang agak ramai ini Pak Kiai. Saya senang banget melihat respon MUI ini kan terhadap ya polemik ini kan. MUI mau merespon, mungkin akan menjadi fasilitator pertemuan antara Kiai Nahdlatul Usman dengan Robitoh Alawiyah, entah siapapun yang mewakilinya Mbak Ibam. Nah ini kemudian NU sendiri Pak Kiai, Ya. NU lewat Gus Yahyanya sebagai ketua PBNU Islam ya, sudah memerintahkan jajaran Robitoh Ma'ahid Islamiyah, bukan Robitoh Alawiyah ya, RMI Robitoh Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga di bawah naungan Ma'arif NU untuk meneliti indikasi-indikasi pembelakan sejarah berdirinya NU. Saya mengapresiasi, tapi saya dengar dari Pak Kinadin tadi malah tidak ini maksudnya bagaimana ini Pak Kiai? Pak Kiai. Maksud saya begini, Iya. Kiai Yahya Oke. itu kan ketua umum NU. Oke. Artinya sejauh manapun, sebesar apapun, kalau kata-kata NU itu dipegang oleh ketua umumnya, kan begitu. Penanggung jawab. Nah, ini ada penemuan bahwa sejarah NU disalahgunakan atau diselewengkan sejarah NU. Nah, ini kalau menurut saya ketua umumnya itu jangan perintah-perintah kepada orang-orang yang lain atau kepada apa tadi? RMI atau kepada Ma'arif NU itu yang diangkat lewat HP. Saya kecewa. Kecewanya seharusnya perintah itu di belakang. Artinya kalau begitu muncul sebagai ketua NU, tahu semua. Jangan belum tahu sudah di-share ke HP. Itu kan saya ikut, aduh, namanya ketua kok begitu. Iya kan? Iya. Ketua itu
taunya itu positif, selesai itu. Kalau dibilang ada sejarah NU yang dibelokkan, bagaimana ketua? Saya sudah tahu kok, saya sudah tahu. Akan saya renovasi, gitu kan, jelas itu ketua bertanggung jawab. Jangan ketua perintah-perintah di depan umum. Ketua itu punya intelijen, punya cara di belakang. Jadi maksud saya bukan saya mengolok-olok lah ya. Jadi maksud saya jadi ketua umum NU itu benar-benar ya apa ya, canggih itu loh. Jangan mengeluarkan dirinya atau fatwanya sebelum matang. Karena saya mendengar seperti itu kan, aduh kecewa. Namanya ketua kok perintah-perintah seperti itu belum matang. Kalau sebagai ketua itu ada kabar begini-begini, saya sudah tahu. Gimana? Sudah lagi digodok oleh pengurus-pengurus NU di pusat. Nanti siapa-siapa yang harus bertanggung jawab, itu sebagai ketua harus begitu. Jadi bukan berarti gimana, saya itu sangat mengapresiasi lah ya kepada ketua umum. Seharusnya Bapak Ketua Umum NU khususnya jangan sampai belum jelas atau belum matang diangkat di media sosial. Saya kecewa karena ketua itu mempunyai segala-galanya, itu punya ketua, dan ketua itu harus semua tanggap matang baru disampaikan kepada masyarakatnya. Maksud saya seperti itu. Jadi istilahnya kayak kurang dewasa, kurang bertanggung jawab itu. Karena belum masak sudah dikasihkan. Ya, orang-orang Nahdien itu kan namanya belum masak dimakan, kan perutnya agak sakit. Perutnya enek gitu ya. Iya, belum masak itu masalahnya. Nah, lain kali usahakan bahwa ketua umum kita NU itu, ketua umumnya itu apa yang disampaikan ke publik, ke jamaahnya khususnya kepada NU itu masalah-masalah yang sudah matang. Kalau masalah ini katanya ada yang membuat sejarah NU itu dipalsukan, seorang ketua itu harus bisa mengatakan saya sudah tahu. Tuh. Jadi orang-orang yang lain yang kecil-kecil itu belakangan taunya, karena saya ketuanya. Harusnya seperti itu menurut saya itu. Baru disampaikan itu namanya sudah matang itu kan. Jangan sampai istilahnya salah tangkap itu loh. Memalukan kalau salah tangkap. Gitu. Coba kalau Mbak Iban ya. Mungkin ini yang membedakan antara kiai-kiai kita, Gus Yahya kan kiai kita Mbak Idram ya. Nah, dengan kiai-kiai dari golongan mereka, mohon maaf. Kalau kiai-kiai kita itu no problem ketika dikritik. Coba berapa kali jangan kritik Miftahul Akhyar. Coba berapa kali ini ngeritikin Gus Yahya Sakuf. Gus Kausar juga dikritik, tapi no problem karena kiai kita menghargai keilmuan. Mungkin begitu Mbak Idram ya. Betul. Ilmiah dekat feodal. Monggo Mbak Idram. Ya, saya sih setuju dengan Pak Nadine ya. Saya juga mengapresiasi PBNU karena mau menindaklanjuti tentang pembelokan sejarah, terutama berdirinya NU. Tapi saya juga akan mengkritik lagi nih. Menurut saya tidak hanya dua. Satu, menurut saya tidak hanya sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang dibahas, tapi apa, sejarah Wali Songo, nasab Wali Songo juga dibahas, difikirkan. Artinya Banom RMI dan Ma'arif itu juga mengkaji mana ini sejarah Wali Songo yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu juga harus dikaji, karena Wali Songo itu kan sudah dikeluarkan sama NU bahwa NU itu dakwahnya ikut Wali Songo. Masa sejarahnya dari dulu saya NU kecil sampai sekarang nggak pernah disajikan ini loh nasab Wali Songo yang soheh dan lain sebagainya. Oh, bukunya macam-macam, punya macam-macam buku yang dikatakan paling valid pun Kiai Haji Profesor Agus Sunyoto. Saya masih kecewa di dalam buku Atlas Wali Songo, jujur saja. Menurut saya perlu ada revisi, yaitu tentang nasabnya. Itu karena Kiai Agus Sunyoto itu di situ belum belum meneliti nasab Wali Songo.
baru baru sejarah-sejarahnya. sejarahnya, baru menyampaikan ini nasihat Wali Songo versi ini nasihat Wali Songo versi ini, versi naskah serat Wali Sana atau serat apa, terus versi Salim bin Jimdan dan itu kan hanya menyampaikan, tapi belum diputuskan, belum dikaji. Seharusnya itu dikaji juga. Yang paling wajib meluruskan sejarah Wali Songo dan nasihat Wali Songo ya NU, siapa lagi? Karena NU yang meneruskan perjuangannya gitu. Itu pertama. Terus kedua, dari dulu NU berdiri sampai ya sekarang lah. Begitu. Itu kan selalu punya peran untuk bangsa ini. NU berdiri tidak hanya untuk bangsa ini, untuk dunia. NU latar belakang NU berdiri kan ngurusin makam Rasulullah yang mau dibongkar, itu level dunia berarti. Perannya NU itu selalu sangat dunia besar. akhirat itu Mbak, dunia akhirat. Perannya NU kan selalu dunia akhirat. Lanjut, perannya NU itu selalu mendunia loh. Satu, itu tadi makam Rasulullah, terus mengkanter paham Wahabi jangan sampai masuk ke Nusantara. Dua, melawan penjajahan, perannya itu sangat luar biasa. Ketika ada DITI berperan menjaga NKRI, ketika ada PKI berperan lagi menjaga ninja. Iya, berperan lagi. NU selalu berperan. Nah, sekarang itu ikut berperan harusnya dan wajib. Karena salah satu yang membidani lahirnya NKRI ya NU. Apa berperan apa? Menurut saya PBNU secara struktural itu juga harus berkolaborasi atau apa namanya ya, bekerja sama dengan pemerintah mengusut, menindaklanjuti sejarah-sejarah pahlawan-pahlawan yang sudah dibelokkan, entah itu oleh Mbak Alwi atau bukan, itu harusnya punya peran di situ sekarang. Iya kan, seperti Imam Bonjol jadi dunia ya itu diurusi. Lambang negara loh, lambang negara itu kan vital sekali. Lambang negara katanya dibuat oleh Sultan Hamid Qodri yang pada tahun 47 itu diangkat oleh pengkhianat itu Belanda kan jadi ya enggak logis lah. Iya kan, itu bendera merah putih itu kan lambang-lambang negara, katanya bikinan Habib ini dan itu. PBNU menurut saya bekerja sama dengan pemerintah juga, mana nih sejarah yang benar-benar sesuai atau fakta. Jangan nunggu dikritik sama Mbak itu baru bergerak. Jangan sampai akar rumput ini maju semakin liar. Karena bahaya juga. Memang seharusnya seperti itu. Istilah sebagai orang yang besar di PBNU ya, khususnya ketua itu memberikan wejangan, pengalaman kepada Nahdiyin khususnya itu yang sudah masak gitu loh. Jangan belum masak sudah ada, sudah diberikan fatwa itu kan masak, belum masak berfatwa nanti mau makan. Susah juga gitu kan, susah kita yang di bawah itu kan repot loh. Itu. Oke. Nah, itu dua masukan saya, bukan kritik. Masukan lah. Tapi enggak apa-apa ini Mbak Idwan Pak Inatin. Karena yang kita kritik, yang kita beri masukan adalah kiai kita sendiri. Supaya lebih kuat itu kan. Pasti legowo. Dan tidak akan mengasam kita suul adab, apalagi suul khotimah. Nah, kita bersyukur menjadi santrinya ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Benar. Mungkin ini sudah terlalu panjang Pak Kiai. Oke. Mungkin terus sampai sini dulu saudara-saudara semua. Ini akan membuka cakrawala pemikiran kita, dan tentunya ini ada landasan bahwa agama kita adalah agama yang rasional, agama yang logis, agama yang membawa manfaat dan menghindari madarat. Jadi apapun itu ketika berseberangan dengan asas agama kita, membawa madarat dalam sosial, beragama, bernegara dan seterusnya, pasti ada sesuatunya dan perlu diteliti. Seperti juga apa yang telah terjadi di negara kita, di mana hal ini terjadi oleh sekelompok orang atau dibawa oleh sekelompok orang yang membawa bendera Rasulullah Muhammad SAW, tapi banyak madarat yang ditimbulkan sehingga diteliti ternyata mereka tidak nyambung kepada Kanjeng Nabi dari berbagai kacamata, termasuk 7 tadi yang sudah dibahas. Sehingga hal ini tetap memperkuat Mbak Idwan Makinadin tetap mengatakan bahwa mereka
pasti bukan cucu Nabi, walaupun ulama-ulama dunia seperti Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Mati Rojai, Syekh Fadil Al-Jalani, dan banyak ulama-ulama dulu yang tidak mempermasalahkan nasab beliau, bahkan mengisbat nasab beliau, tetap Allah memberi kita akal, Allah memberi kita nalar, dan memberi kita kekuatan logika dan pemahaman, sehingga waqul ja'al haq wa zaqal batil benar-benar akan terwujud di negara kita Indonesia. Khususnya karena Mbak Itam tadi mengatakan bahwa rungkatnya Pak Alwi dari Nusantara karena mereka telah berulah di sini. Begitu Mbak Itam ya. Sekian saudara-saudara, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.